Oke. Tadinya saya berpikir untuk berbicara masalah membangun rumah pekerjaan. Cuman menurut saya sih saya udah cukup banyak bicara masalah kerjaan dari tahun lalu ya. Karena membangun sebuah pekerjaan itu ya saya cuman hanya singkat aja how to find, how to follow, and how to fulfill. Kita gini, setiap manusia, gak peduli agama, semuanya ada rancangan Tuhan. Saya yakin itu. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang jahat untuk mereka. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Karena dalam dia tidak ada yang jahat. Dan manusia ciptaannya Tuhan. Tetapi yang membuat manusia itu ada yang bisa berhasil dan tidak berhasil, ada yang mereka bahagia dan tidak bahagia, itu bukan tergantung bagaimana Tuhannya, tapi bagaimana mereka mencarinya. How to find. Mencari destiny dalam hidup mereka. Mencari pekerjaan atau rancangan atau rencananya Tuhan. Dan seandainya manusia itu tahu dan mencari tahu, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi how to find adalah kita harus mencari dulu. Setelah kita ketemu apa yang Tuhan taruh dalam diri kita atau yang Tuhan ingin kita lakukan, kita harus follow. Kita harus ngikutin cara kerjanya, prosesnya. Nah, barulah masuknya fulfill. Barulah kita akan mendapatkan yang namanya kesuksesan. Saya nggak terlalu banyak karena udah banyak. Lihatnya nantilah seperti apakah saya lakukan khotbah lagi atau enggak. Cuman hari ini saya berapa hari ketika saya baca firman Tuhan, saya ada renungin. Ketika saya renungkan ini kita sudah terlalu sering dengar itu masalah biji sesawi. Sampai saya ngomong sama Tuhan, ini kan klise. Maksudnya biji yang kecil, ya udah tau lah gitu loh. Sesuatu yang memang kecil yang bisa jadi pohon besar. Kalau saya khotbahin kan menjadi sebuah hal yang klise. Klise itu sesuatu yang cuma teori, sesuatu yang klise gitu loh. Tetapi ketika saya coba renungin dan kemudian saya melihat ke diri saya sendiri. Jadi firman Tuhan itu harus kita refleksikan atau kita tamparin ke muka kita atau kita kacain ke diri kita. Kita akan tahu gitu loh. Ternyata kita memang salah. Jadi ketika saya baca gini, akhirnya saya mendapatkan kesalahan. Yang kelihatannya klise, akhirnya tahu ternyata saya salah gitu loh. Walaupun saya udah benerin, tetapi sudah ngelakuin dulu salahnya gitu loh. Matius 3:13. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpamanya biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Oke, kita sudah pernah lihat, pernah tahu. Atau pernah biji sesawi itu memang sangat kecil, cuma berapa mili. Dan dulu saya pernah tampilin bagaimana pohon sesawi itu yang dari biji kecil jadi besar itu bisa 3-4 meter nih kurang lebihnya. Kita nih sekitar 4 meter, 3-4 meter nih. Internet kita nih 4 meter. Jadi kurang lebih gitu. Jadi begitu kecilnya biji sesawi tetapi bisa menghasilkan sebuah pohon yang begitu besar. Gitu loh. Jadi sangat sangat bertolak belakang gitu loh. Biji yang kecil ini tapi bisa menghasilkan pohon yang luar biasa gedenya gitu loh. Nah,
Apa yang saya pelajari mengasah biji sesawi? Gini, biji sesawi sangat kecil sehingga kita bisa menganggapnya apa benih itu bisa menghasilkan sebuah pohon yang gede. Apakah mungkin itu benih yang kecil itu bisa menghasilkan atau menjadi sebuah pohon yang besar? Rasanya nggak mungkin gitu loh. Itu yang kita pikirkan ketika kita menganggap hal yang kecil itu, hal yang kecil yang kelihatannya kecil tetapi itu apakah bisa, apakah mampu menyelesaikan masalah saya? Apakah hal yang sangat kecil itu yang kelihatannya, kalau kita pernah lihat itu benar-benar kecil dan memang tidak ada artinya. Karena kecil banget. Jadi kalau kita bisa bayangkan satu susah ya. Anggap ini mungkin pada nggak bisa ngeliat ya. Ini kecil begini, ini masih cuma sekitar 5 mili. Nggak kelihatan, ini masih kegedean. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Tapi kalau ngelihat pohon gedenya, apakah kita bisa menilai ini kecil jadi gede gini? Ini bohongan? Apa mungkin? Yang kecil gini mungkin jadi gede? Apakah mungkin? Dengan gua ngelakuin hal yang kecil ini bisa selesaiin masalah. Gini, seringkali kita tuh menjadi pesimis. Pesimis itu artinya kita memandang, ya pesimis lah. Menjadi pesimis akan hal-hal yang kecil. Bahkan gak mempercayai hal yang kecil itu justru itu bisa nolong kita. Hal yang kelihatannya kayak gak ada artinya justru bisa nolong kita. Pertanyaan gini, kenapa kita bisa memandang hal yang kecil itu? Memandang rendah hal yang kecil itu. Inilah, kalau misalnya ada orang yang miskin, ketika dia beli sesuatu, misalnya kelihatan misalnya compang-camping, maksudnya kelihatan lusuh. Kemudian dia ada di dealer mobil lah, anggaplah ya. Ini benar-benar kejadian ya, maksudnya bukan kejadian, maksudnya ini benar-benar bukan orang yang pura-pura. Ya, pura-pura miskin bukan. Tapi memang dia nggak punya. Bisa bayangkan bahwa ketika dia ada di dealer mobil, kemudian dia jalan, dia ngelihat ketahuan lusuhnya, tampangnya segala macam kelihatan. Apa yang kita pandang orang-orang sales sana gimana? Mungkin orang sales tahu nih, oh ini gue kenal nih tangga gue tahu dia kontrakan kok, kontrak gitu loh. Orang itu akan memandang rendah. Karena dia tahu siapanya orang. Jadi yang kecil seringkali itu kita nggak anggap. Seringkali kita anggap rendah. Kenapa nggak rendah? Karena tidak dihargain. Kenapa nggak dihargain? Dihargain kan berarti ada harganya. 100 perak, 200 perak, 1 juta, 2 juta gitu loh. Kalau tidak dihargai berarti nggak ada harganya alias nol. Jadi hal yang kecil itu kelihatannya itu nggak ada harganya dan kita nggak anggap. Padahal itu adalah sebuah solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, maksudnya gimana sih? Saya coba, mungkin ini agak terlalu singkat ya. Cuman saya katakan begini, ketika saya coba merenungkan
Saya melihat mengkilas balik ke dalam diri saya. Oke Tuhan, berarti ada hal yang kecil saya meremehkan. Saya enggak anggap. Yang mana Tuhan? Ketika engkau kasih saya solusi, saya enggak lakuin. Karena saya pikir, buat apa? Gak ada gunanya. Akhirnya Tuhan munculin saya. Ting, satu. Yang saya maksud begini. Saya yakin kita ini punya jawaban atau solusi yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tapi kita enggak anggap. Kita enggak hargai. Kita menganggap ini bukan seperti ini. Mana mungkin. Mana bisa hal kecil gini tuh bisa nolong saya lagi bermasalah, saya punya masalah dengan orang tua, bla bla segala macam, ini mana mungkin gitu loh. Masa disuruh ngelakuin gini doang. Nah, ketika saya renungkan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, ini yang aku sudah lakukan, ya sudah ngomong samamu berkali-kali, tapi engkau tidak lakuin. Saya dulu disuruh latihan. Tapi saya nggak mau latihan. Atau latihan cuma sekali, setelah itu saya tinggal. Terus saya langsung praktek. Masalah lagi. Tuhan ini gimana? Latihan. Latihan mau ngapain? Apa gunanya? Mendingan praktek langsung. Saya ngelakuin praktek langsung. Masalah lagi. Sampai akhirnya saya sadar sendiri. Sampai titik di mana saya sadar. Saya tidak memfollow God's will-nya Tuhan. Saya tidak mengikuti cara kerjanya Tuhan. Akhirnya saya stop. Kemudian saya melakukan latihan. Dan disitulah Tuhan ngomong. Engkau pikir latihan itu tidak ada gunanya. Kau berpikir dengan melakukan itu hanya buang waktu, nggak ada efeknya, nggak ada sesuatu yang kau bisa dapatkan. Tapi justru itulah jawabanmu. Saya renungin berhari-hari. Jadi saya tahu bahwa sebetulnya biji sesawi itu yang sangat kecil yang bagi kita itu nggak ada anggapnya, nggak ada artinya bahwa bisa menghasilkan sebuah pohon yang besar. Kalau kita melihat asal mulanya itu biji yang begitu kecil, tapi ketika kita melihat biji yang gede, apa mungkin yang kecil ini bisa menghasilkan gede kayak gini? Apa mungkin? Apakah dengan gua ngelakuin ini, apakah bisa selesainya masalah gua? Mana mungkin orang kecil begini gue ngelakuin ketemu sama orang. Apa bisa nyelesain masalah utang gue? Kalau gue ketolakun ini apa bisa nih selesai masalah gue? Mana mungkin, dia siapa? Seringkali kita akan berpikir hal-hal yang negatif-negatif yang padahal itu sebuah solusi kita. Itu biji sesawi yang begitu kecil tetapi mempunyai yang namanya power di dalamnya. Yang kita nggak mengerti tetapi justru ketika kita menabur, ketika kita melakukan, itu benih bisa mengeluarkan kuasa. Yang lama-lama semakin besar. Dan akhirnya membuat masalah kita selesai. Kita manusia cenderungnya hanya pengen lihat yang gede. Contohnya kita mau untungnya, anggap untung daripada gue untung 10.000, gue mendingan untung 100.000. Otak kita menganggap 100.000 lebih besar. Mau ngapain gue cari untung yang ceban? Mending gue cari untung yang 100.000.
Tetapi Tuhan katakan, misalnya suatu solusi, saya nggak tahu itu masing-masing ya. Solusi itu bilang, lu lakuin yang 10.000 dulu. Nanti lu sudah dapat 10.000, nanti lu akan dapat nanti 100.000, bahkan 1 juta, 2 juta. Lalu yang 10.000-nya lu nggak ngelakuin, ini adalah solusinya. Ini tahap awal untuk kau lakukan, baru kau akan bisa dapat. Yang kecil dulu, kalau kita setia dengan perkara kecil, kau dapat setia perkara yang besar. Jangan kita berharap yang gede, tetapi yang kecil kita nggak mau. Padahal itulah solusinya buat kita. Dan ketika kita melakukan apa yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya nggak ada artinya dan kelihatannya nggak ada harganya, tetapi kalau kita mau melakukan dengan satu kepercayaan sama Tuhan, oke, saya akan lakuin. Kita tidak menyadari betulnya kita dituntun sama Tuhan. Kalau sekarang dikasihnya ikan teri, nanti suatu hari akan dituntun sama Tuhan dapat kakap yang besar. Tetapi otak kita selalu mintanya kakap yang gede. Nah ini problemnya kita manusia tuh seperti itu. Memang sifat dasar kita manusia itu adalah serakah. Itu sifat kita. Cuman cara kerjanya Tuhan tuh beda. Cara kerjanya Tuhan dari yang kecil. Setia dalam perkara kecil dikerjakan seperti perkara yang besar. Tuhan gak akan pernah kasih perkara yang besar kalau yang kecil kita gak mampu. Jadi inilah, makanya Tuhan katakan inilah kerajaan surga diumpamakan seperti biji sawi. Jadi kerajaan surga Tuhan katakan dari yang kecil. Dari yang kecil itu jangan anggap remeh, jangan dianggap rendah atau jangan anggap ini nol, ini gak ada harganya. Ketemu orang itu buang-buang waktu, ketemu orang itu gak ada gunanya lah. Mending dia mau beli, segala. Bukan begitu. Kita tidak tahu. Kita tidak mengerti apa yang terjadi nanti setelah kita ngelakuin. Ini setelah saya melakukan apa yang Tuhan suruh katakan. Latihan. Sekarang saya semakin ngerti. Bahkan saya semakin jadi enjoy. Jadi senang. Bahkan saya jadi bisa lebih tahu. Gak mungkin kita, contoh gini, makanya kalau pertandingan MotoGP misalnya. Itu ada namanya sesi latihan. Gitu loh. Mereka gak mungkin langsung bertanding gitu loh. Langsung balapan motor langsung gitu pada saat misalnya di Mandalika, langsung hari tanggal pertandingan langsung mereka bertanding. Gak mungkin. Mereka pasti akan latihan dulu. Mereka lihat dulu situasi kondisi tikungannya kayak gimana, aspalnya gimana, anginnya gimana, cuacanya gimana. Segala sesuatu dipertimbangkan. Nah seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan yang namanya solusi tapi kelihatan yang gak ada artinya. Lakuin aja. Contoh misalnya begini. Kita punya sakit. Tuhan hanya bilangin udah gerakin aja. Gerakin yang begini-gini. Atau gerakin apa gitu loh. Cukup gerakin itu. Apa masa cuma ngegerakin bisa baik gua. Jangan berpikir kegerakan itu nggak ada hasilnya. Kalau Tuhan bilang ini sebagai ketika engkau menggerakkan badanmu, inilah akan menggerakkan seluruh badanmu atau yang sakit itu terjadi pergerakan otot-otot segala macam, itu menjadi sebuah kesembuhan. Nggak, gue maunya ke dokter, gue mesti begini begitu. Maunya yang gede, tapi ketika yang simple, yang sederhana, nggak mau. Kita manusia seringkali maunya yang kelihatan itu wah. Udah jawabannya gimana lah Tuhan lah. Mana masa begini. Gue pengen dapat ini punya utang nih 100 juta Tuhan. Udah pokoknya bayarin 100 juta lah Tuhan. Tapi Tuhan udah lu 100.000. Lu pakai 100.000 dulu. Lu gunakan buat ini bla bla bla. 100.000 mana bisa buat bayar 100 juta Tuhan. Seringkali kita menuntut yang gede, tetapi ketika dikasih yang kecil, kita nolak.
Kita menolak jawaban dari Tuhan. Nah, susah. Repotnya kita tuh begitu. Nggak ngerti cara kerjanya Tuhan. Dan menuntut supaya Tuhan ngikutin maunya kita. Ya nggak bisa. Apapun masalah hidup kita. Allah tuh sudah punya solusinya. Dan solusinya itu sebetulnya simple. Solusinya simple. Bukan sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang begitu besar-besar gitu. Sebetulnya ada hal yang kecil yang Tuhan ingin kita lakuin. Cari tahulah. Kasih contoh lagi mengenai Yohanes 6 ayat 7 sampai 9. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, Simon, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya? Apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Apa artinya? 5 roti 2 ikan ini apa artinya? Berarti si Andreas ini enggak menghargai yang kecil ini. Gini. Karena kita tidak menghargai hal yang kecil, hal yang kecil itu yang sebetulnya Tuhan berikan kepada kita, yang merupakan solusi masalah kita. Kita meremehkan, tidak mencoba memperhatikannya. Bahkan menolak solusi itu. Yang sepertinya tidak akan pernah bisa nyelesain masalah kita. Pikiran kita lah yang menjadi penghalang dengan apa yang kita lihat dengan solusi itu. Yang kita lihat, yang kita rasakan. Yang kita mengambil kesimpulan bahwa masalah kita jauh lebih besar dan sangat besar dibandingkan solusi atau yang Tuhan berikan, jawaban yang Tuhan berikan. Terlalu sederhana, terlalu kecil, terlalu tidak berharga. Sama seperti Andreas ini. 5.000. Dikasih 5 roti sama ikan ini, 2 ikan ini. Apa artinya? Mana ada artinya? Memang secara manusiawi kita memang mana ada artinya. Ya mana ada artinya 5 roti. Sini ngomong 200 dinar. Ada yang saya baca artikel, ada yang bilang 20 juta, ada yang 40 juta. Itu aja gak cukup gitu loh. Kasih makan 5.000 untuk laki-laki doang. Gak cukup. Apalagi cuma 5 roti. Mana mungkin apa yang bisa dilakukan dengan 5 roti ini. Pikiran manusia kita lah yang membatasi, memang gak bisa. Tetapi kalau pikirannya Tuhan beda. Kita nggak mengerti bagaimana caranya. Itu namanya pohon benih. Ketika ditanam itu bisa mengalami kehidupan di bawah kemudian bisa tumbuh. Kita nggak mengerti ketika kita melakukan. Allah tuh akan menuntun, akan membuka berbagai macam hal. Untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi yang Tuhan ingin katakan. Percaya dulu, lakuin. Lakuin dulu. Jangan berpikir ini gak mungkin, ini gak ada harganya, ini gak bisa ngapa-ngapain, buat apaan. Jangan berpikir begitu. Tapi berpikirlah, Tuhan mampu. Dia berikan saya solusi seperti ini, saya yakin bisa. Jadi jangan berpikir yang terlalu gede. Allah itu berbeda dengan otak kita.
Cara kita tuh beda sama caranya Tuhan. Kita harus ngikutin caranya Tuhan, bukan caranya kita gitu loh. Kenapa? Karena dia yang berkuasa kok. Ya kalau kita misalnya kerja, ya bos bilang masuk jam 9. Ya kita harus nurut dia. Enggak, gue gak mau jam 9, gue mau datangnya jam 10. Ya gak bisa. Itu udah aturan mainnya Tuhan. Demikian Tuhan aturan mainnya apa? Sesawi. Biji yang kecil. Itu aturan mainnya. Jadi lu ikutin. Itu aturan mainnya. Kalau gak mau ngikutin ya sudah. Terserah maunya gimana. Nah, kita problemnya masalahnya. Kita ini bertindak sesuai menurut apa yang kita pikirkan. Bukan apa yang Tuhan pikirkan. Nah akhirnya kita menjadi sering salah. Jadi jangan pernah menganggap solusi yang begitu kecil sekali yang sebetulnya Tuhan sudah berikan sama kita. Dan kita anggap gak ada gunanya. Ketika 5 roti 2 ikan itu, bagi Tuhan inilah solusinya. Dia cuma hanya mengucap syukur, dia bersyukur dengan apa yang ada. Kalau kita tidak mengucap syukur, kita komplain dengan apa yang ada. Bagaimana itu bisa menghasilkan? Kalau kita selalu menggerutu dan menggerutu dan menggerutu, kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. 5 roh itu Tuhan Yesus cuma mengangkat, dia mengucap syukur. Terjadilah yang namanya mukjizat dari ucapan syukur itu. Jadi dalam hidup kita ketika hal yang kecil itu, ucapkan syukur. Amin. Misalnya kita dapat gaji musim kecil, bersyukur aja. Yang penting masih dapat uang. Daripada nggak dapat karena kerjaan. Jadi apa ya? Coba kita belajar untuk selalu bisa menilai yang kecil-kecil itu untuk dihargain. Karena seringkali ya gitu. Bahkan Tuhan bisa memberikan jawaban terhadap kita, buat kita. Dari orang yang kecil. Itu dia bisa lakukan. Jadi hari ini, belajarlah. Saya ketika saya renungin, akhirnya saya belajar, saya mengerti kesalahan saya di mana. Ketika saya tahu kesalahan saya ngerti, saya udah berubah, udah ngelakuin. Cuman yang saya maksud, saya nggak tahu bahwa ini salah gitu loh. Bahwa ini biji sesawinya Tuhan gitu loh. Ini solusinya Tuhan. Saya nggak tahu. Sampai saya dapat firman ini, Tuhan kasih tahu saya begitu loh. Inilah solusi yang sudah aku berikan kepadamu. Aku sudah berikan solusinya sudah lama. Tapi saya nganggap nggak ada gunanya. Mungkin di antara kita ada solusi-solusi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang sudah lama diberikan sama kita. Tapi kita nggak pedulin karena kita nggak, buat apa? Apa mungkin? Apa bisa? Coba kilas balik. Ada enggak? Dan ketika ada, cobalah berubah dan melakukan apa yang Tuhan suruh melalui solusi itu. Ya, gini loh. Saya sih percaya kita ini punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu
bisa bicara sama kita dan selalu mau bicara sama kita. Kita ini punya namanya hati nurani. Jadi saya yakin dan saya percaya Tuhan itu ngomong melalui hati kita. Gua gak bisa dengar suara Tuhan, kagak bisa dengar suara Tuhan. Kita ini semuanya makhluk hidup. Dan Tuhan menaruh kita pada hati nurani kita, itu namanya ada Roh Kudus. Dan itu yang akan menuntun kita atau yang kasih tahu kita gitu loh. Ini loh, ingat gak waktu ini? Ingat gak waktu Tuhan ngomong gini? Ingat gak ada perkataan-perkataan Tuhan muncul? Karena waktu saya bertanya pun saya diingetin gitu loh. Jadi coba cari tahu apa sih solusinya yang sebetulnya Tuhan sudah kasih tahu. Tetapi kita tidak memperhatikannya. Biji sesawi yang begitu kecil yang gak ada artinya. Tetapi itu bisa menghasilkan jawaban untuk kehidupan kita. Jadi jangan cari yang gede-gede. Karena cara berpikirnya Tuhan adalah sesawi yang kecil. Jadi jawaban Tuhan itu bukan jawaban yang gede. Tetapi jawaban dari Tuhan adalah biji yang kecil. Jadi sudut pandang kita, mata kita melihat. Itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Carilah Tuhan. Hidup ini tanpa Tuhan susah. Hidup ini tanpa Tuhan tuh kalian susah. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ketika kita ada masalah, ketika kita salah, satu hal, Bapa kita enggak akan mengusir, membuang kita. Atau tidak memandang kita. Saya melihat begini. Ketika saya renungkan begini. Saya tahu saya melakukan kesalahan. Tapi yang saya tahu Allah itu sabar. Dia sabar, dia menunggu saya untuk ngerti. Untuk ngerti salahnya di mana dan supaya saya sadar dan berubah. Jadi ketika saya salah pun Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Dan kemudian dia akan selalu nunggu saya. Dia akan tetap bicara. Dia kasih tahu ininya. Mungkin saya nggak dengar gitu. Tapi prinsipnya adalah kalau kita menjauh dari Tuhan, semakin jauh lah kita dengar suara Tuhan, semakin nggak kedengeran gitu loh. Tetapi kalau kita tetap mendekat sama Tuhan, Tuhan masih punya kesempatan untuk ngomong sama kita. Karena masih dekat. Semakin jauh, semakin susah ngedengernya manusia itu. Karena itu carilah Tuhan. Jangan pernah ninggalin Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi. Kemarin ketika saya lagi jalan. Saya keingetan anak-anak saya. Di otak saya ingin nanti si Kyle ini, si Manuel ini, Marvel ini. Soalnya tuh saya lagi mempersiapkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka butuhkan untuk ke depannya. Jadi saya tuh mempunyai seperti planning, rencana atau apa ya. Ya sebuah apapun yang saya ingin sediakan untuk anak-anak saya. Nah ketika saya saya lagi diri sendiri gitu loh. Nah ketika saya lagi muter otak kayak begitu.
Tuhan nyeletuk. Demikian aku untuk dirimu. Karena aku adalah Bapa. Engkau Bapa di dunia, engkau memikirkan untuk masa depan anakmu dan kau ingin menyediakan apapun mereka butuhkan. Demikianlah aku. Aku pun ingin menyediakan, aku menyediakan apapun yang kau butuhkan. Jadi pada waktu saya dengar, ya saya lagi ngomong kayak gitu, ya Tuhan nyeletuk begitu, membuat saya bersyukur. Itu ngingetin diri saya sendiri. Jika saya punya masalah, Allah engkau Bapa yang baik. Engkau tahu apa yang saya butuhkan. Kau tahu memang saya sedang punya masalah. Kau tahu saya sedang bla 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 segala macam. Kau tahu saya sedang bingung. Kau tahu bla bla segala macam. Tapi dengan kau mengatakan seperti ini membuat saya jadi diingetin, disadarin. Allah engkau baik. Engkau menyediakan apa yang aku butuhkan. Kau sudah mempunyai rencana untuk kebutuhan saya. Percaya? Seringkali gini loh. Karena saya punya anak. Jadi hati seorang bapak jadi tahu. Apa sih naluri bapak? Naluri bapak. Itu ya seperti itu gitu loh. Nah, seringkali itu saya pakai naluri kebapaan untuk mengingatkan diri saya sendiri. Nalurinya Bapak di sorga ke saya ya sama. Naluri Bapak saya ke anak saya adalah ingin mencukupi mereka. Selalu ingin menyediakan, selalu pengen nyediain. Selalu pengen bahagiain mereka. Selalu itu otak saya itu begitu. Saya nggak ada niat untuk menyelakain anak saya tidak berniat untuk membuat mereka susah, nggak ada sama sekali. Jadi naluri kebapaannya saya adalah saya ingin selalu menyediakan, memberkati atau menyediakan nyenengin anak-anak saya. Dan itu membuat saya jadi menyadarkan diri saya sendiri, demikianlah Allah Bapa. Keinginan Allah kebapaan, naluri Bapa di surga adalah selalu ingin memberkati saya. Naluri Allah Bapa itu selalu ingin istilahnya selalu menolong saya, memberikan jalan keluar kepada saya, memberikan pengertian kepada saya, memberikan rahasia-rahasianya. Itu adalah naluri Bapa di surga. Amin. Maksud saya, coba ingatkan diri kita. Kita tuh pasti punya masalah. Tapi biar kita mengingatkan diri kita. Bagaimana karakter Allah Bapa itu seperti apa. Yang membuat kita itu jadi punya tetap mempertahankan iman. Kan ayat sebelumnya di atasnya itu masalah benih. Yang benih di pinggir jalan, di bebatuan, semak belukar sama yang baik. Di tanah yang baik. Ketika saya ada masalah, saya ngomong gini, gue gak mau yang ketiga. Karena kekhawatiran dunia, karena kekayaan dunia, itu gak berbuah. Gue gak mau. Gue yang nomor 4. Tanah yang subur. Jadi gue gak mau kekhawatiran dunia. Gue gak mau kekayaan dunia menguasai diri gue, benih gue, akhirnya gak bisa bertumbuh. Jadi gue stop, gue gak mau di situ. Gue ada di tanah yang subur. Jadi ketika saya ada serangan, dan ketika saya baca itu,
saya meng-switch otak saya. Benih harus tetap hidup. Benih harus tetap tumbuh. Benih harus menghasilkan buah. Jadi saya buang semua kekhawatiran, semua kekayaan dunia atau ketakutan. Saya buang itu semua. Saya nggak mau benih saya mati atau benih saya nggak berbuah. Harus berbuah. Sebab tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Password kita adalah iman. Enggak ada iman, tidak dapat apa-apa. Makanya gunanya kita baca firman, dekat sama Tuhan. Supaya imanmu tuh gak mati. Supaya pohon kita bisa berbuah. Makanya saya bingung kalau orang itu menjauh dari Tuhan. Betapa kuatnya orang itu. Benar. Betapa kuatnya orang itu ketika menjauh dari Tuhan. Hebat. Dia bisa mengandalkan diri sendirinya tanpa Tuhan. Luar biasa itu orang. Kalau saya nggak mampu. Saya nggak bisa tanpa Tuhan. Jadi ketika saya ada masalah. Ketika saya ada serangan. Kuping saya harus dengar firman Tuhan. Saya dengerin firman Tuhan. Saya paksa diri saya sendiri. Ini kemarin saya sakit. Demam. Pecah telur hari ini, tahun ini. Pertama kali saya sakit. Hari apa? Saya kaget. Saya kan pakai jam ini untuk tahu tekanan darah, detak jantung. 118, 120. Itu kayak orang habis lari. Saya shock banget. Kenapa gue nih? Dada saya duk. Waduh, saya ngeri. Ini kenapa? Ada apaan nih? Orang gak kenapa-napa kok jadi duk kan begini gitu loh. Yang saya cuman hanya ini kan ada Tuhan. Saya dengerin, saya mintain Dan doain. Kemudian saya dengerin YouTube lagu-lagu rohani. Yang saya cari itu Tuhan. Memang, apakah kemudian langsung turun? Kagak. Besok kan paginya sama aja. 2 hari. Kemungkinan sih ya saya gara-gara makan obat. Ponstan waktu itu. Tetapi kemarin saya makan Ponstan gak kenapa-napa gitu. Saya gak ngerti lah. Tapi yang saya maksud begini. Ada apa-apa, carilah Tuhan. Amin. Di YouTube banyak dengerinlah lagu-lagu rohani atau khotbah. Kalau kita jauh dari Tuhan susah. Kita enggak bisa tanpa iman. Kita enggak bisa tanpa iman. Kita ini butuh iman. Jadi kalau tahu bahwa ini lagi enggak ada iman. Tahu kalau ini sekarang lagi tertekan. Tahu lah sekarang ini lagi namanya bingung. Lagi khawatir. Bukan berdiam diri. Bukan udah pasrah gitu loh. Bukan. Yang kita lakukan adalah gua mesti punya iman. Gua mesti kuat. Gua mesti berani. Nah itu mesti dengar firman kuping. Saya aja gak lakuin. Saya dengerin khotbahnya saya. Ada 2, jangan khawatir sama 1 apalagi saya lupa itu. Untuk apa? Membangkitkan diri saya. Tetap saya manusia. Saya walaupun sejaga-jaga dirinya saya untuk jaga kesehatan. Tetap aja sepanjang tupai melompat tetap bisa jatuh. Sekalipun saya menjaga diri saya untuk tetap sehat. Tetap aja. Saya kepleset.
Yang saya maksud gini, kita manusia nggak mungkin kuat gitu. Kita bisa melakukan kesalahan. Lumrah kalau kita salah. Kalau nggak salah berarti kita bukan manusia. Udah mati. Jadi kalau kita melakukan kesalahan ya sudah, mau dibilang apa. Kalau memang sudah salah ya sudah terjadi, ya sudah gitu. Tapi kita jadi ngerti bahwa memang kita salah, oke salahnya di mana, beresin salahnya di mana gitu loh. Jadi seperti tadi saya katakan, ternyata saya salah di sini. Yang masalah biji sawit, Tuhan bilang ini karena kamu salah. Oke saya ngerti, saya salah, ya sudah. Akhirnya saya berubah, walaupun saya sudah mengalami banyak masalah. Tetapi mau dibilang apa? Udah terjadi, yang penting saya sudah berubah. Jadi janganlah menjauh dari Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, carilah Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Apapun yang kita alami harus tetap dekat sama Tuhan. Tanpa Tuhan kita hancur. Biar tuh Tuhan tuh sebagai napas hidupmu. Benar-benar tuh mengandalkan Tuhan, bahwa nggak bisa tanpa Tuhan. Kalau nggak tiap hari cari Tuhan, nggak bisa gitu loh. Itu benar-benar taruh dalam diri kita. Di mana ada kebenaran, siapa yang kerja? Tuhan. Dekat dengan Tuhan, setan menjauh. Jauh dari Tuhan, setan yang dekat. Jadi kalau kita pengen jauh dari Tuhan, kita tuh sengaja membuat setan itu jadi dekat. Nah ketika dikerjain, kecewa sama Tuhan. Jadi paling gak dua hal yang saya bicarakan hari ini. Benih, ya, benih sesawi, hal yang kecil. Solusi, ingat jangan pernah remehkan. Amin. Coba cari tahu lagi apa yang Tuhan pernah ngomong sama kita. Solusi yang pernah omongin sama kita. Untuk kita ingat-ingat lagi dan coba untuk kita lakuin. Ya, jadi apapun nanti solusi yang Tuhan berikan, kelihatannya hal kecil, kelihatannya nggak ada artinya, jangan anggap remeh, jangan tidak dihargai, tapi hargailah. Ya, terus kedua, janganlah menjauh dari Tuhan. Amin. Susah jauh dari Tuhan, jadi dekatlah sama Tuhan. Amin. Oke, yuk. Saya selesai khotbahnya. Yuk, musik.